Nah, untuk tema kita hari ini, Tad, jadi ini ada satu fenomena yang mana sebenarnya fenomena ini itu jauh sebelumnya itu udah ada di Eropa. Nah, sekarang masuk ke Indonesia. Mungkin Ustadz nanti bisa jelaskan terkait itu child free, Tad. Child free. Child free. Artinya? Nah, child free ini sebuah paham lah mungkin tadi ya. Jadi sebuah paham yang menguatkan bahwasanya jadi kalau nikah itu kita nggak perlu harus punya anak. Gitu tetap. Jadi kalau nikah itu bebas anak. Bebas anak, Tad. Jadi nggak pengen punya anak, nggak pengen punya keturunan, dan mungkin ada beberapa faktor di antara itu. Di sini guru kita telah hadir, Ustadz Rahmat Hidayat, yang mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua sebenarnya hukum child free ini di dalam Islam bagaimana, Tad? Islam menanggapinya ini. Jadi kembali tadi ke poin child free-nya itu artinya sengaja tidak punya anak. Tadi Bang Hedi menyebutkan beberapa faktor alasan mereka memilih. Ada memang karena fisik, lemah, atau karena ada penyakit, tentu itu suatu hal yang dibolehkan. Kalau memang dokter mengatakan artinya dia tidak sanggup untuk hamil, ya memang itu suatu hal medis, jiwa harus dijaga. Tapi kalau tadi faktornya adalah karena kesibukan kerja, kemudian karena faktor ekonomi, takut bakal mengurangi jatah uangnya, maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ada dua ayat berkaitan dengan ini. Pertama dalam surah Al-An'am dan surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Ini karena takut. Kami yang memberi rizki mereka dan kalian. Walaupun di sini tentunya bukan konteksnya membunuh, tapi ini tentunya takut punya anak. Tapi di situ di kalimat terakhirnya, kami yang memberi rizki mereka dan kalian. Dan di surah Al-An'am tidak ada kata khasyah, tidak ada karena takut. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Kalau tadi karena takut, dia sebenarnya mampu, cuma takut miskin. Nah itu tidak boleh, termasuk dosa besar. Masya Allah. Nah, dan ayat dalam surah Al-An'am itu walaupun memang dia miskin, itu juga tidak boleh. Dan dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Nah, jadi kalau faktor kemiskinan dalam Islam tidak boleh menjadi alasan tidak mempunyai anak. Masya Allah. Berarti ini sudah diatur sebelumnya, Ustaz. Sudah diatur. Di dalam Al-Quran sudah ada. Pasti dalam Islam, subhanallah, adalah agama yang sempurna. Berkaitan dengan rumah tangga semuanya diatur. Masalah anak, Nabi Muhammad SAW dalam hadis mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita subur yang penyayang. Dan beliau lanjutkan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga nanti umatku banyak di hari kiamat. Masya Allah. Artinya kalau kita punya banyak anak, insya Allah otomatis semua muslim. Semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka di hari kiamat, Nabi senang punya umat yang begitu banyak. Alhamdulillah. Jadi agama kita memang menyuruh memiliki banyak anak. Kalau membatasi anak ini haram. Kalau mengatur jarak kehamilan, ini yang diperbolehkan dalam agama Islam. Untuk alasan umpamanya si ibu umpamanya agak kerepotan dan sebagainya, ini dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau untuk semata-mata yakni mengangkat rahim umpamanya atau memutus aliran rahim atau sama sekali memang tidak ada niat punya anak, sengaja melakukan sesuatu memutus rahim tersebut, maka ini haram. Masya Allah. Para ulama semua mengatakan haram.
Ya padahal kalau punya anak gitu kan makin banyak kan makin enak tadi ya. Iya, fitrah manusia. Bisa disuruh ke warung nih beli Royco, ini beli ini gitu tadi ya. Ini yang sapu nyapu Fitrah rumah gitu manusia ya, pada tadi. sejatinya itu senang punya anak. Masya Allah. Kalau orang yang tidak senang punya anak itu sudah lari kodrat manusiawinya. Masya Allah. Bisa jadi dia dalam hati mengatakan, saya enjoy aja, tapi nanti ada saatnya dia bakal rindu dengan anak. Benar kan? Masya Karena tentunya hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk semua manusia. Nah, itu tadi terkait seseorang yang tidak pengen punya anak tadi. Bahwasanya Islam itu ternyata udah mengabarkan dalam Al-Quran itu dan hadis Rasulullah telah mengabarkan tadi ya. Bahwasanya jangan takut miskin. Intinya gitu, hanya karena kau memiliki anak, banyak anak, jangan takut miskin gitu tadi ya. Dan juga Rasulullah itu berbangga nantinya itu bahwasanya umat dia yang paling banyak gitu. Iya, senang kalau dia punya umat yang banyak. Dan lagi juga kalau banyak anak dan insya Allah seorang yang soleh tadi ya, itu menguntungkan juga buat orang tua kita kan gitu, buat kita sebagai orang tua di ya. dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah ini pastinya kan ada dampak yang akan ditimbulkan ini, baik dari kesinambungan di dunia ataupun nanti di akhirat nih itu Tat. Itu bagaimana Tat Islam memandang hal ini, dampak-dampak ini? Kalau di dunia tentunya sudah jelas kita katakan tadi, di dunia yang mengatur dunia ini tentunya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi makan setiap manusia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memberi makan dan yang memiliki dunia inilah yang menyuruh kita memperbanyak anak. Nah, apa yang harus kita khawatirkan? Masya Allah. Allah yang mengatur. Iya ya. Kenapa kita sibuk dengan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang Allah menyuruh kita punya banyak anak, Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang jamin rezekinya Allah tadi. yang jamin rezeki kita. Masya Allah, iya. Jadi di dunia ini tentunya kita tidak perlu khawatir masa yang akan datang. Kalau tidak mungkin, mustahil dengan menjalankan syariat Allah, kemudian kita sengsara di dunia ini atau dampak buruk terjadi di dunia ini dengan menjalankan syariat Allah, itu mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi syariat kepada kita yang hasilnya negatif. Itu semua sudah bisa kita buktikan. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menghasilkan suatu hal yang negatif. Walaupun pada zahirnya itu tidak baik, ada zahirnya seperti umpamanya larangan minum khamar ketika diharamkan di zaman Quraisy, mereka menganggap, loh, kenapa ini kan suatu hal yang baik, yang enak. Tapi ternyata memang dampaknya dampak buruknya tadi ya. Kita ketahui sampai sekarang luar biasa dampak baiknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar, keamanan terjaga. Kita dengar Piala Dunia tahun kemarin, bagaimana dilarang khamar. Dan banyak komentar orang-orang barat sendiri mengatakan ini Piala Dunia terbaik yang pernah saya saksikan. Tidak ada kekerasan, tidak ada saling serang, saling pukul yang biasanya terjadi. Karena biasanya orang sambil minum. Mabuk tadi ya. Mabuk, terjadilah kekacauan. Masya Allah. Berarti begitu juga kalau seandainya chill free ini, semua masing-masing generasi Gen Z saat ini memahami chill free itu suatu kebebasan dan suatu yang enjoy, kita nggak bakal tahu nasibnya nanti ini ke depan 50 tahun ke depan, apakah ada generasi lagi atau tidak. Betul sekali. Kan itu Tat ya. Iya. Jadi dunia ini pun akhirnya tidak seimbang berjalannya. Iya. Ana juga pernah dengar baca-baca berita bagaimana di Korea, di Jepang mereka sangat khawatir generasi mereka bakal musnah. Kenapa? Karena memang banyak yang berpikiran seperti ini. Ingin hidup bebas, tidak terbebani dengan anak dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya dari sensus penduduk mereka, umur kebanyakan penduduk mereka itu 40 tahun ke atas. Sedikit yang berumur anak-anak. Maka kalau yang 40 tahun ke atas ini meninggal,
maka sisa berapa lagi? Generasinya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Bener dia. Masya Allah. Itu memang. Karena melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka menganggap artinya laki-laki sama perempuan harus sama-sama bekerja, masing-masing mencari hidup masing-masing, sedangkan padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh wanita itu ya waqarna fi buyutikun. Tinggallah wanita itu tugasnya di rumah ya Tat ya. Adapun yang mencari rezeki adalah laki-laki. Maka kalau kita jalankan syariat Allah tersebut, maka dunia akan berjalan dengan harmonis. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.